Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Saya berdoa ketika saudara menyaksikan eh, channel ini saat ini, saudara semua dalam keadaan sehat bersama dengan seluruh keluarga, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara melalui channel yang kita kasihi ini, dan saya berdoa supaya eh, apa yang kami sampaikan melalui channel ini dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita saksikan saat-saat ini, ada banyak sekali pergumulan yang terjadi di lingkungan kekristenan. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran baru yang muncul di sekitar kita, walaupun sebenarnya pengajaran-pengajaran itu tidak benar-benar baru. Itu sebenarnya pengajaran-pengajaran yang sudah pernah ada, pernah jadi masalah, tetapi kemudian diselesaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita di dalam kekristenan, tetapi kemudian muncul lagi. Nah, oleh karena itu ada muncul banyak perdebatan-perdebatan berkaitan tentang pengajaran ini. Dan hal ini saya juga sudah bahas pada program yang lain, maksud saya dalam siaran yang lain, saudara boleh lihat nanti di sana. Bahkan dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi ini, yakni perdebatan yang terjadi di lingkungan umat Kristen sendiri, dan tidak sedikit perdebatan itu bermuara pada klaim pembenaran terhadap diri sendiri dan menyalahkan yang lain, dan parahnya itu adalah sampai kepada vonis mengatakan yang lain sesat dan pasti masuk neraka. Hal-hal ini juga saya jumpai dan bahkan saya sendiri menghadapinya, dan kalau saya sendiri menghadapinya, saya juga yakin bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan juga menghadapi apa yang saya alami, dan pasti menghadapi situasi hati seperti yang saya alami ketika berhadapan dengan orang-orang yang berusaha mengkampanyekan ajarannya yang sebenarnya menyimpang dari kebenaran yang kita pahami. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita lihat bahwa ternyata semua pengajaran menyimpang itu pasti dan harus terjadi. Sebab itu adalah firman Tuhan, kita tidak bisa menampik munculnya pengajaran-pengajaran sesat ini. Tetapi kita harus dapat menemukan langkah-langkah yang baik, benar, dan tepat untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi iman kita, dan melindungi orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, inilah yang akan kita bahas untuk beberapa menit ke depan, dan kiranya selama pemberitaan ini, selama sementara saudara mendengarkan, saudara mengalami anugerah Tuhan, dan Tuhan bekerja, Tuhan memberikan pencerahan kepada saudara. Nah, sebelum lebih jauh saya akan bacakan firman Tuhan tentang realita yang pasti akan terjadi ini, seperti yang saya sudah katakan tadi. Ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Salah satunya adalah oleh Rasul Paulus, ketika ia menyampaikan pesan kepada para penatua-penatua, kepada pemimpin-pemimpin jemaat di Efesus.
Saya akan bacakan untuk kita di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 31. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 31 demikian. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu, nah ini keyakinan Paulus, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mereka mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pesan Paulus menjelang ia akan berpisah dari para penatua jemaat yang ada di Efesus. Paulus, dia sudah mendapatkan firasat dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan sebuah firasat di dalam hatinya, di dalam rohnya, bahwa sesudah ia pergi meninggalkan jemaat di Efesus ini, maka akan muncul yang disebut serigala-serigala ganas. Nah, siapakah serigala-serigala ganas ini? Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Berarti berdasarkan ayat ini, serigala yang dimaksud oleh Paulus ini adalah manusia. Orang-orang yang tadinya ngerti firman, orang-orang yang tadinya berbicara tentang firman. Jadi kalau boleh dikatakan dalam pemahaman lainnya, bahwa serigala-serigala ganas ini adalah para pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka ini menyampaikan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari pengajaran firman. Dan Paulus mengumpamakan mereka bagaikan serigala. Bukan hanya serigala biasa, tetapi serigala-serigala ganas. Kenapa dikatakan ganas? Serigala ganas ini dia tidak menyayangkan kawanan domba itu. Dia mencabik-cabiknya, dia menghancurkannya. Nah, Paulus menggambarkan para pengajar sesat ini bagaikan serigala-serigala ganas. Nah, jadi dari tulisan Paulus sendiri ia menjelaskan bahwa serigala ganas ini adalah pengajar-pengajar sesat. Dan ini yang sedang terjadi di sekitar kita. Ini yang sedang terjadi di lingkungan kekristenan. Dan seperti Paulus katakan, bahwa serigala ganas itu datang dari antaramu. Bahkan dari antara kamu sendiri muncul beberapa orang. Bahkan dari antaramu sendiri akan muncul beberapa orang. Jadi pengajar sesat ini, serigala ganas ini ada datang dari dua belah pihak, dari dua sumber. Satu, dari luar kekristenan sendiri akan muncul pengajar-pengajar palsu. Dan ini yang sedang kita hadapi saat-saat ini, di mana banyak orang-orang yang berasal dari luar kekristenan, yang notabene mereka menolak Alkitab sebagai firman Tuhan, mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, tetapi mereka mengutip firman Tuhan dan berusaha meyakinkan umat Kristen dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung apa yang mereka yakini. Nah, ini yang sedang terjadi di sekitar kita. Ironisnya, ada juga orang-orang Kristen yang kepada mereka telah diberikan pengertian kebenaran, tetapi mereka masih
tergoda, masih tersesat, masih terseret oleh pengajaran-pengajaran palsu itu. Ya. Jadi pengajar-pengajar sesat ini serigala-serigala ganas ini berasal dari luar kekristenan sendiri. Mereka yang tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penebus, sebagai juru selamat. Mereka nggak percaya. Mereka nggak mengakui Alkitab juga. Tetapi mereka banyak mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mendukung keyakinan mereka. Nah, itu yang pertama, serigala yang pertama. Serigala yang kedua, kata Paulus, ini yang berasal dari tengah-tengahmu. Jadi, serigala ganas ini, pengajar sesat ini juga berasal dari antara orang-orang Kristen sendiri. Mungkin kalau orang-orang atau serigala yang datang dari luar, pengajar sesat yang berasal dari luar kekristenan, kita masih bisa membentengi diri, kita masih bisa melindungi diri, karena kita sudah tahu siapa yang kita hadapi. Tetapi yang lebih berbahaya itu adalah serigala yang datang dari dalam. Ada istilah Indonesia itu adalah musuh dalam selimut. Kita pikir teman, kita pikir saudara, kita pikir seakidah, kita pikir sepemahaman. Tetapi ternyata mereka jauh dari kebenaran. Orang-orang Kristen juga, orang-orang yang tahu firman. Dan ternyata mereka tidak sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Dan mereka ini bagaikan serigala ganas. Kenapa ganasnya? Kenapa sangat berbahaya? Pertama, kita tahu mereka Kristen. Yang kedua, ketika kita berkata, kamu percaya Alkitab? Mereka berkata, aku percaya Alkitab. Kemudian, mereka mengutip Alkitab dan mereka berkata, aku juga seorang Kristen, aku berjemaat di sini. Itu yang terjadi. Ya, itu serigala-serigala ganas. Dan orang-orang ini, pengajar-pengajar sesat ini, kata Paulus, ini sangat berbahaya sekali. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata semuanya ini harus terjadi. Serigala-serigala ganas ini harus terjadi. Para penyesat ini harus terjadi. Ya. Yesus juga berkata, penyesatan itu harus terjadi, tetapi celakalah ia yang menyebabkan kesesatan itu. Celakalah ia yang memberitakan penyesatan itu. Kehadiran penyesatan ini juga telah diingatkan oleh Yesus sendiri ketika murid-muridnya bertanya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 3, di situ murid-muridnya berkata, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Perhatikan. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mereka menanyakan tanda kedatangan Yesus. Tanda kesudahan dunia. Dan ini jawaban Yesus. Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Yesus sudah mengingatkan, penyesatan ini pasti akan datang. Para penyesat ini harus ada. Tetapi Yesus ingatkan, waspada. Waspada. Jadi semua peristiwa ini Tuhan Yesus sudah memberi petunjuk-petunjuk bagi kita untuk kita bisa hidup lebih waspada. Yesus sudah beritahu bahwa penyesatan itu akan terjadi. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-24 dari Matius 24 itu dia berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyesat ini pasti akan muncul. Mesias palsu akan muncul. Ya. Mesias palsu, kalau bahasa sekarang itu palsu itu kan hoax. Ya. Mesias hoax, para pemberita orangnya hoax. Ya. Nabi-nabi hoax. Itu yang akan muncul. Dan di dalam ayat 24 tadi dia berkata, bahkan mereka melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sedapat mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi tanda-tanda dahsyat mereka akan buat. Tanda-tanda dahsyat itu apa? Ada banyak sekali tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang akan terjadi. Bahkan di dalam Wahyu pasalnya yang saya baca dulu. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke 13. Ya. Nah, bahkan itu ada dimulai itu pasal 13 itu tentang binatang yang keluar dari dalam laut, ya. Kemudian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kemudian dari ayat 11 sampai ayat 18 juga mereka melakukan tanda-tanda ajaib, ya. Saya akan bacakan di dalam ayat 13 dari Wahyu pasal 13 itu. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda dan seterusnya. Ya. Dia akan melakukan banyak tanda. Seulangi sekali lagi, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi mujizat-mujizat, mereka akan melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib akan dilakukan oleh nabi-nabi palsu, oleh Mesias palsu. Tujuannya apa? Untuk mengelabui orang-orang pilihan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam mengikut Tuhan saat-saat ini, saya akui, kita butuh mujizat, kita butuh keajaiban, tetapi kita harus selektif, kita harus perhatikan betul. Apakah mujizat itu berasal dari Tuhan atau itu berasal dari setan? Sebab setan-setan pun bisa melakukan mujizat. Jangan mengikut Tuhan Yesus, jangan mengikut Tuhan hanya supaya jadi kaya. Jangan ikut Tuhan hanya supaya jangan miskin. Jangan ikut Tuhan hanya gara-gara supaya jangan hidupnya susah. Sebab kalau hanya ingin menjadi kaya, saudara tidak harus menjadi seorang Kristen untuk menjadi kaya. Sebab kenapa? Orang-orang di luar Kristen pun, orang-orang di luar Kristus pun banyak orang percaya. Setan bisa buat orang kaya. Setan bisa buat mujizat. Ya. Tetapi kenapa kita mengikut Yesus? Kenapa kita percaya kepada Kristus? Karena Kristus menyelamatkan kita. Ya, kita butuh keselamatan, kita butuh mujizat, tapi kita butuh juga keselamatan roh kita. Kita butuh keajaiban dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mujizat. Saat-saat ini kita butuh mujizat, tetapi kita harus semakin selektif mujizat yang terjadi. Apakah itu murni dari Tuhan atau itu ada campur tangan dari kuasa kegelapan, ya. Para pengajar-pengajar palsu ini harus muncul. Para penyesat ini pasti harus muncul dengan ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan. Ya. Jadi Paulus tadi mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 20 itu mereka ganas. Pengajar sesat ini ganas, saudara. Dan seperti yang saya sudah sampaikan dalam video saya yang lain,
Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang masih menyebut Tuhan sebagai Bapa ini sesat dan pasti masuk neraka. Dan itu saya alami. Mereka bicara langsung ke saya ketika saya berkata kita memanggil Bapa. Ketika saya jelaskan, mereka bilang kamu sesat dan kamu pasti masuk neraka. Belum lagi soal doktrin-doktrin yang lain. Doktrin Tritunggal lah, doktrin Dwi Tunggal, doktrin Tuhan Esa. Ada banyak sekali terjadi pertentangan. Ya. Mengapa mereka ini muncul? Untuk menyesatkan manusia. Ya. Jadi program setan itu untuk memecah belah ya orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen nggak sadar itu. Orang-orang yang melakukan perdebatan, orang-orang yang melakukan perpecahan itu, mereka nggak sadar. Bahkan mereka masih mengakui bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, akan muncul Mesias-Mesias palsu. Ya. Akan muncul Mesias-Mesias palsu. Mereka bertujuan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Ya. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa ya kalau orang dari luar Kristen, oke lah kita boleh maklumi mungkin. Karena memang mereka tidak percaya kepada Tuhan dan mereka mencoba menggunakan Alkitab kita sebagai pendukung atas keyakinan mereka. Ya, sebenarnya orang-orang itu tanpa sadar mereka mengakui kebenaran Alkitab itu. Ya. Nah, tapi kalau yang dari lingkungan Kristen, kenapa mereka menjadi pengajar-pengajar yang sesat? Kenapa mereka menjadi pengajar-pengajar yang menyimpang, yang tidak tepat dari yang difirmankan oleh Tuhan? Ya. Di dalam Titus pasal 1 ayat 10, saya bacakan untuk kita. Titus 1 ayat 10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ya. Orang-orang yang hidupnya tidak tertib, orang-orang yang rohaninya tidak tertib, ini yang sering sekali muncul menjadi pengajar-pengajar yang tidak benar. Ya. Mereka akan keluar dari pengajaran yang benar. Hidup mereka tidak tertib. Mereka berjemaat tidak tertib. Sebagai hamba Tuhan mereka tidak tertib. Ya. Mereka sebagai hamba Tuhan tidak tertib. Mungkin mengaku sebagai pendeta, kependetaan mereka tidak tertib. Ya. Sebagai jemaat, hidup mereka tidak tertib. Orang-orang percaya ini mereka tidak tertib hidupnya. Tidak tertib dalam berjemaat. Tidak tertanam dalam satu penggembalaan. Mereka sukanya jalan-jalan gereja. Jadi gerejanya keliling-keliling. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang dengan bangga mereka mengatakan ketika ditanya, kamu gereja mana? Kamu anggota jemaat mana? Mereka berkata, wah kami anggota gereja jalan-jalan. Ada orang dengan bangga begitu. Ya, kenapa mereka tidak tertib? Kenapa mereka memiliki pengajaran yang menyimpang? Karena hidup mereka tidak tertib. Pengajaran mereka tidak tertib. Ya. Hidup mereka tidak tertib, tidak terarah. Jadi saya anjurkan saudara sebagai hamba Tuhan, kalau saudara tidak menggembalakan sebuah sidang jemaat, tetap saudara harus tertanam dalam sebuah penggembalaan. Apalagi kalau kita sebagai sidang jemaat, kita harus tertanam dalam sebuah sidang jemaat. Tujuannya apa? Dalam penggembalaan itu kita terpelihara, rohani kita terpelihara. Jadi kalau ada misalnya pengajaran-pengajaran yang menyimpang seperti ini, kita harapkan dalam penggembalaan kita terpelihara. Dan kalau ada keraguan-raguan tentang sebuah pengetahuan Alkitab, jangan sungkan bertanya kepada gembalamu, bertanya kepada pendeta-pendeta yang ada di gereja di mana engkau digembalakan. Jangan bertanya kepada orang lain. Jangan bertanya kepada pendeta yang lain. Sebab gembalamu yang mengerti siapa dirimu.
Apa yang menjadi kebutuhanmu? Saya ulangi sekali lagi, sebagai hamba Tuhan yang tidak menggembalakan sidang jemaat, saudara wajib tergembala dalam sebuah gereja. Saudara, kita sebagai sidang jemaat yang hanya sebagai jemaat, mari kita tertanam dalam satu penggembalaan. Ya. Ingat, para penyesat-penyesat, para nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, ini akan muncul. Dan Yesus berkata, ingat, aku sudah memberitahukannya sebelumnya kepadamu. Nah, sekarang kita yang harus merespon dengan benar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Titus pasal 1 tadi, ayat 11, Paulus berkata begini, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Ya, orang-orang yang menjadi pengacau itu, orang-orang yang hidupnya tidak tertib, orang-orang yang ajarannya mengacaukan jemaat, memecah belah jemaat, mulutnya harus ditutup. Ya, saya bacakan, orang-orang semacam itu, ayat 10 dikatakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Ayat 11, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Serigala ganas ini, pengajar-pengajar sesat ini, orang-orang yang tidak tertib hidupnya ini, mereka cuman memecah belah jemaat. Saya lanjutkan ayat 11 itu. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ini pengajar-pengajar sesat sekarang ini, mereka berani menghujat, mereka berani menghakimi dan mengatakan ini sesat dan pasti masuk neraka, seakan-akan mereka yang sudah pegang kunci sorga itu, dan mereka mau mengatakan kamu pasti masuk neraka. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, mereka berusaha untuk mengambil, mereka berusaha untuk mencari pengikut, keuntungannya untuk mendapat untung yang memalukan. Untung yang memalukan. Saudara, saya menyampaikan ini kepada saudara, saya tidak berpikir supaya saudara jadi pengikut saya, bukan. Kita harus mengikut Yesus. Kita harus mengikut Kristus, bukan manusia yang kita ikuti, tapi kita ikuti Kristus. Ya. Orang-orang semacam itu yang hidupnya tidak tertib, ya, yang pengajarannya tidak tertib, harus ditutup mulutnya. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara bagaimana? Yang pertama tentunya yang harus dilakukan, Paulus itu selalu mengingatkan supaya orang-orang yang hidupnya tidak tertib itu selalu diingatkan, ditegur, ya, ditegur supaya mereka ditegur. Mereka harus ditegur, dinyatakan kesalahannya. Ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ya, dalam video saya yang lain, saya katakan, berhentilah dari perdebatan-perdebatan. Yang diperlukan adalah teguran. Teguran itu kalau diterima, dia akan berubah. Kalau dia menerima teguran itu, maka dia akan tertolong. Tapi kalau tidak menerima, ya dia akan menanggung akibat dari semua yang ia lakukan. Di dalam Yeremia dia berkata, kalau engkau melihat saudaramu yang salah, tegurlah dia. Sebab kalau ia mati dalam kesalahannya dan engkau tidak menegurnya, maka nyawanya akan dituntut daripadamu. Tetapi kalau engkau sudah menegurnya, tetapi ia tetap tidak bertobat, ia mati, engkau telah membebaskan nyawamu. Itu sebabnya saudara, ini kita harus menutup mulut mereka dengan cara bagaimana? Pertama, harus menegur mereka, ya. Menegur dengan tegas, ya. Menegur dengan tegas. Kenapa perlu ditegur? Karena mereka telah memecah belah jemaat. Mereka telah memecah belah orang-orang percaya, persekutuan orang percaya. Ya, orang-orang percaya sudah mulai berkata, kamu dari kelompok mana? Kelompok yang masih memanggil Tuhan sebagai Bapa kah? Memanggil Tuhan sebagai Allah kah?
Memanggil Tuhan sebagai percaya Tritunggal kah? Dwi Tunggal kah? Tunggal kah? Ini orang ribut di sini. Wah, kalau saya adalah orang Tuhan Tunggal, saya adalah orang Dwi Tunggal, saya adalah orang Tritunggal. Kalau kamu tidak sama dengan saya, kamu sesat dan pasti masuk neraka. Kita harus tegur. Memang kita harus tegur. Nah, tetapi perdebatan tidak akan pernah ada hentinya. Nah, kita juga tidak perlu ya dalam perdebatan yang saya maksud, jangan sampai kita juga menghakimi dan seakan-akan memastikan mereka, wah sudahlah, kamu pasti masuk neraka. Yang harus kita lakukan adalah menutup mulut mereka dengan cara yang pertama, tegur mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah, saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah melindungi diri sendiri dan juga melindungi sidang jemaat dari ajaran-ajaran ini. Lindungi jemaat, lindungi diri dari pengajaran-pengajaran ini. Bagaimana cara melindungi diri? Belajar firman Tuhan yang benar. Itu sebabnya saya katakan tadi, tertanam dalam sebuah penggembalaan. Dan belajarlah firman Tuhan yang baik dan benar di dalam penggembalaanmu, di dalam gereja di mana engkau digembalakan. Bertanyalah kepada gembalamu, belajar firman Tuhan di sana. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, ajarkan firman Tuhan kepada sidang jemaatmu. Ajarkan ketegasan firman Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menjelaskan saat ini Tuhan itu baik, Tuhan itu berkemurahan, Tuhan itu maha kasih. Sebesar apapun dosa kita, Dia akan ampuni. Betul, memang Tuhan itu penuh kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dia berkata, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala pelanggaran kita kalau kita mengaku. Ia akan mengampuni segala pelanggaran kita kalau kita mengaku. Tetapi apakah saudara juga pernah memahami yang lain bahwa Tuhan itu juga keras? Di dalam Roma pasal 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Ya. Jadi perhatikan kemurahan Allah, betul. Selama ini kita sudah membicarakan kemurahan Tuhan. Ini saatnya kita juga harus memberitakan kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi Tuhan itu berkemurahan, Tuhan itu penuh kasih, betul. Tuhan itu maha pengampun, betul. Tapi ingat, Tuhan itu juga keras, Tuhan itu juga adil. Ia akan mengadili dengan baik dan benar. Setiap pelanggaran pasti akan ada ganjarannya. Tuhan itu baik. Sebab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, mari memperlengkapi diri. Jangan habiskan waktu untuk menyalahkan orang lain. Nah, ini sesat, itu sesat. Ya. Sekarang yang harus kita lakukan sebagai sidang jemaat, ayo belajar firman Tuhan yang benar. Belajar firman Tuhan yang benar. Tekun ibadah, rajin ibadah, tergembala dalam satu jemaat, tergembala dalam sebuah penggembalaan. Bertanya kepada pendetamu, kepada gembalamu. Sebagai gembala, sebagai hamba-hamba Tuhan, beritakan firman Tuhan yang lengkap, beritakan firman Tuhan yang benar. Jangan hanya firman Tuhan yang menjanjikan, hanya sekedar bahasa biasanya orang itu, janji-janji sorga saja. Hal-hal yang menyenangkan saja. Wah, kalau mau diberkati Tuhan, percaya Yesus. Mau lepas dari hutang, dari ikatan hutang, percaya kepada Yesus. Kadang-kadang ada orang konseling, aduh aku hidupku susah nih begini. Akan langsung divonis, kamu sih tidak setia kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayo supaya kamu jadi kaya, ayo percaya Yesus. Yesus sudah dari kaya rela jadi miskin, supaya kita jadi kaya. Memang betul, Tuhan Yesus datang untuk menolong dan memberkati kita. Tapi ingat, yang terutama yang menjadi perhatian Tuhan adalah kerohanian kita. Saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen mula-mula, ketika mereka memutuskan percaya Yesus, mereka tidak berpikir hidup mereka tenang.
Mereka tidak berpikir hidup mereka akan menjadi lebih lebih kaya, ya, hidup mereka menjadi sukses secara lahiriah. Mereka tidak pikirkan itu. Tetapi yang mereka pikirkan adalah ketika mereka memutuskan percaya Yesus, berarti yang mereka pikirkan adalah siap mati untuk Tuhan. Berani mati untuk Tuhan. Dengan mengumumkan diri sebagai orang percaya kepada Kristus, mereka itu artinya mereka mengumumkan kami siap mati mempertahankan iman. Bagaimana orang Kristen dewasa ini? Apakah orang Kristen dewasa ini, apakah saudara termasuk orang yang hanya siap diberkati Tuhan? Hanya siap doanya dijawab, tetapi saudara tidak siap ketika doa saudara tidak dijawab? Koreksi. Mari kita perhatikan. Ya. Jadi kita harus menyampaikan pengajaran yang benar. Lindungi diri sendiri. Nah, sebagai hamba Tuhan, mari kita membentengi sidang jemaat yang kita layani. Bentengin sidang jemaat yang engkau gembalakan. Jangan biarkan mereka menjadi kawanan domba yang menjadi mangsa dari serigala-serigala ganas. Bapak-bapak, pemimpin-pemimpin jemaat, gembala-gembala, ya, saudara hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara tidak harus jadi gembala, tetapi saudara yang menyebut diri saudara adalah hamba Tuhan, saudara pendeta, saudara penginjil, atau saudara penatua, tanggung jawab saudara berat. Ibrani pasalnya yang ke-13. Ya, Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, engkau bertanggung jawab atas keselamatan sidang jemaat yang engkau layani. Engkau bertanggung jawab atas keselamatan hidup, keselamatan jiwa, keselamatan roh, keselamatan rohani, pertumbuhan rohani dari orang-orang yang engkau layani. Para pengkhotbah, engkau bertanggung jawab atas keselamatan rohani, keselamatan hidup dari orang-orang yang menerima pelayananmu. Saudara sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, pemain musik, apapun itu, saudara yang melayani Tuhan, ya, yang mengambil bagian dalam pelayanan mimbar. Ingat, engkau adalah pemimpin-pemimpin dan saudara harus diperhatikan dan saudara bertanggung jawab atas jemaat, atas hidup sidang jemaat. Ya. Dan yang saya mau ingatkan sekali lagi, tetap mari kita berusaha tertanam dalam sebuah penggembalaan. Ya, namanya kalau gembala, ya, gembala itu dia harus merawat, memelihara domba-dombanya. Ada yang terhilang, ia cari. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Inilah yang harus mendapat perhatian kita saat-saat ini. Keadaan ini harus mendapat perhatian kita. Ya. Supaya kita semua mendapatkan kemurahan Tuhan dan kita semua selamat, kita terlindung. Jadi dalam menghadapi pengajaran sesat menjelang kedatangan Yesus, pengajaran sesat ini akan semakin berkembang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab di dalam Matius pasal 24 tadi dia berkata, ayat yang keempat dia berkata, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata, "Waspadalah, sebab pada akhir zaman akan muncul para pengajar-pengajar sesat dan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Ya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita. Dan satu ayat terakhir saya akan bacakan untuk kita. Ayat 25 dari Matius pasal 24. Matius 24 ayat 25. "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Jadi Tuhan Yesus sudah ingatkan bahwa para penyesat pasti akan muncul. Oleh karena itu, kenapa Yesus memberitahu ini? Supaya kita tahu waspada.
Kenapa Yesus memberitahukan ini? Supaya kita tahu mengambil langkah-langkah yang tepat. Dan sebenarnya dalam peringatan-peringatan yang diberi Yesus ini, Yesus juga melengkapinya dengan petunjuk-petunjuk yang tepat, yang baik, supaya kita terpelihara, terlindungi dari pengajar-pengajar sesat itu. Jadi saudara, yang mau saya sampaikan, kita tidak bisa menghalangi hujan turun, tetapi kita bisa menggunakan payung untuk melindungi kita supaya kita tidak terluka, tidak basah. Kita tidak bisa membuang semua duri atau batu-batu tajam yang ada di jalan, tetapi kita bisa menggunakan alas kaki yang tebal untuk melindungi diri dari duri-duri dan batu-batu yang tajam itu. Kita nggak bisa menghalangi cuaca dingin datang, tetapi kita bisa memakai pakaian hangat untuk menghangatkan tubuh kita supaya kita tidak mati kedinginan. Jadi yang mau saya katakan adalah, ambillah tindakan yang tepat terhadap realita yang akan kita hadapi ke depan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus juga memberkati saya. Dan terus doakan supaya channel ini terus berkembang dan Tuhan pakai untuk kemuliaannya, dan semakin banyak anak-anak Tuhan semakin diteguhkan imannya, dan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus akan menjadi percaya kepada Kristus. Terus doakan supaya menjadi berkat. Ya, lakukan apa yang saudara, Bapak Ibu bisa lakukan untuk channel ini, untuk pengembangannya. Lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang sesuatu yang akan terjadi dan sedang terjadi di sekitar kami, yakni munculnya serigala-serigala ganas di sekitar kami, yaitu orang-orang yang hidupnya tidak tertib. Mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah para penyesat-penyesat yang tidak menyayangkan kawanan domba. Tetapi hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami lebih berjaga-jaga, supaya kami dapat mengambil keputusan yang tepat, yaitu menutup mulut mereka, orang-orang yang hidupnya tidak tertib itu, yang pengajarannya tidak tertib itu. Mulut mereka harus ditutup. Itu adalah perintah firman-Mu. Dengan memberikan pengajaran firman yang benar kepada sidang jemaat, kami belajar firman Tuhan dengan baik, berguru dengan baik kepada guru-guru yang baik dan benar yang Tuhan berikan kepada kami di dalam jemaat. Biar kami juga tertanam dalam jemaat, dalam sebuah penggembalaan di mana Tuhan menetapkan kami, di mana di sana kami boleh bertumbuh iman kami. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala, pemimpin-pemimpin jemaat, biarlah kami bertanggung jawab memelihara sidang jemaat dari ancaman serigala-serigala ganas ini, dan juga memelihara kelangsungan rohani mereka dengan memberikan makanan rohani yang sehat dan murni. Terpujilah Tuhan. Tuhan terus memberkati kami semua. Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.